Yuk simak apa saja yang akan dibahas pada video kali ini. Jangan lupa subscribe ya sobat. 4 misteri aneh di dunia yang masih belum dapat terpecahkan sampai saat ini. Salah satunya wabah menari. Terdapat banyak misteri belum terpecahkan yang ada di dalam dunia ini. Teka-teki tersebut belum bisa terjawab sekalipun dengan adanya kecanggihan zaman dan peradaban teknologi modern saat ini. Sampai saat ini, para ilmuwan masih mencari tahu mengenai penjelasannya rasional. Sementara itu pula, terus muncul berbagai spekulasi akan misteri yang belum terpecahkan tersebut, mau dari hal yang masuk akal hingga dikaitkan dengan berbagai macam teori bahkan hal-hal yang berbau mistis. Nah, berikut ini 4 misteri paling aneh di dunia yang belum terpecahkan. Pertama, kisah misteri kapal hantu SS Orang Medan. Ada sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia. Terjadi pada tahun 1940-an, ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kisah ini bercerita tentang tragedi karamnya kapal hantu SS Orang Medan. Menurut cerita, kapal ini merupakan kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Berdasarkan namanya, Orang Medan memiliki arti kurang lebih orang yang berasal dari Medan, Sumatera. Namun, baik pihak Indonesia dan pihak pemerintah Belanda merasa tidak memiliki kapal tersebut. Kala itu media komunikasi kapal menggunakan gelombang radio dan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi Morse. Di hari ketika peristiwa nahas menimpa kapal SS Orang Medan, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal itu. Panggilan terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda hingga Inggris yang menyebutkan semua awak kapal termasuk kapten sudah tewas. Kemungkinan seluruh awak mati, katanya. Lalu beberapa menit kemudian hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang berkata, "Saya hampir mati." Panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal berbendera Amerika Serikat, SS Silver Star yang berada tidak jauh dari lokasi kapal. Mereka segera mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut, namun sudah tidak ada tanggapan lagi. Setelah kapal terlihat, kru SS Silver Star segera turun ke geladak kapal itu untuk menyelamatkan kru Orang Medan yang masih hidup. Sayangnya semua kru sudah mati, tubuh mereka berserakan di geladak kapal persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse. Bukan hanya itu, mayat-mayatnya ditemukan dalam kondisi aneh. Wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya pucat, gigi rapat namun kedua bibirnya terbuka, mata melotot dan lengan terjulur seperti sedang mencengkeram sesuatu untuk menghalau hal yang di depannya. Seekor anjing di dek kapal juga mati, membeku dalam keadaan mengerikan, menggeram di tengah penyerang atau kengerian yang tidak diketahui. Tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal Orang Medan, memaksa kru penyelamat bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu, kapal meledak dengan kekuatan luar biasa, sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Kedua kejadian ini menjadi misteri untuk direnungkan. Apa yang menyebabkan kematian massal kru Orang Medan, dan apa yang menyebabkan ledakan selanjutnya? Anehnya lagi, setelah ditelusuri identitasnya ternyata tidak ada catatan registrasi SS Orang Medan dalam register kapal pengiriman Lloyd. Juga tidak ada rekaman resmi tentang insiden di atas kapal yang dapat ditemukan. Kedua, wabah menari atau epidemi tarian. Juli tahun 1518 ketika seorang wanita, Mrs. Trovea, mulai menari dengan membabi buta di sebuah jalan di Strasbourg. Peristiwa ini berlangsung sekitar 4-6 hari. Dalam seminggu, 34 orang lainnya bergabung, dan dalam waktu 1 bulan, ada sekitar 400 penari yang didominasi perempuan. Beberapa dari orang-orang ini akan meninggal karena serangan jantung, stroke, atau kelelahan. Suatu laporan menunjukkan bahwa untuk suatu periode, wabah tersebut menewaskan sekitar 15 orang per hari. Dokumen sejarah, termasuk catatan dokter, khotbah katedral,
kronik lokal dan regional, dan bahkan catatan yang dikeluarkan oleh Dewan Kota Strasbourg jelas-jelas menyebutkan bahwa para korban tersebut menari. Tidak diketahui mengapa orang-orang ini menari, beberapa bahkan sampai kematian mereka. Saat wabah menari memburuk, para bangsawan yang bersangkutan meminta nasihat dari dokter setempat, yang mengesampingkan penyebab astrologi dan supranatural, malah mengumumkan bahwa wabah itu adalah penyakit alami yang disebabkan oleh darah panas. Namun, alih-alih memberi resep pendarahan, pihak berwenang justru mendorong lebih banyak tarian, sebagian dengan membuka 2 balai serikat, pasar gandum, dan bahkan membangun panggung kayu. Pihak berwenang melakukan ini karena mereka percaya bahwa para penari akan pulih hanya jika mereka menari terus siang dan malam. Untuk meningkatkan efektivitas penyembuhan, pihak berwenang bahkan membayar musisi agar para penderita terus menari. Sejarawan John Waller menyatakan bahwa pelari maraton tidak akan bisa bertahan jika mereka melakukan gerakan-gerakan intensif yang dilakukan pria dan wanita ini ratusan tahun yang lalu. Dancing plague atau wabah menari merupakan wabah yang terjadi pada Juli tahun 1518 di Strasbourg, Prancis. Wabah misterius ini telah menyebabkan ratusan orang yang terinfeksi menari tanpa henti sepanjang musim panas. Akibat tarian yang tak ada ujungnya itu, para penari mulai pingsan karena kelelahan. Tak sedikit yang menari hingga meninggal lantaran terkena stroke dan serangan jantung saat menari. Setiap harinya, sebanyak 15 orang dilaporkan meninggal dunia karena gerakan konstan tanpa henti. Setelah beberapa saat menyadari bahwa terus menari tak akan menghentikan wabah tersebut, pemerintah setempat akhirnya mencari jawaban lain. Mereka percaya bahwa wabah menari muncul sebagai kutukan ke masyarakat di kota tersebut. Ketiga, Göbekli Tepe adalah situs arkeologi yang ditemukan di wilayah pegunungan semenanjung Anatolia, Turki. Sejak penemuannya hingga sekarang, situs ini masih diliputi misteri. Struktur megalitikum ini diperkirakan lebih tua daripada struktur batu pertama yang dibangun di area Stonehenge, situs warisan dunia yang ada di Inggris. Dan seperti kebanyakan situs prasejarah, kurangnya bukti tertulis membuat riwayat peninggalan penting ini sulit ditelusuri. Menurut situs Smithsonian, berdasarkan piktogram-piktogram hewan di batu-batu Göbekli Tepe, para ahli berpendapat kalau tempat ini dulunya adalah semacam altar pemujaan untuk arwah orang-orang yang sudah meninggal. Jika teori tersebut benar, maka Göbekli Tepe adalah tempat pemujaan tertua di dunia. Namun, yang menjadikan tempat ini misterius adalah fakta bahwa struktur megalitikum baru muncul pada masa ketika manusia prasejarah sudah meninggalkan. Sementara sejumlah bukti mengindikasikan kalau bangunan ini dibangun oleh manusia prasejarah yang masih menganut pola hidup berburu dan berpindah-pindah. Keanehan ini memicu kemunculan teori tentang alien kuno yang membangun Göbekli Tepe, pola hidup nomaden. Selain itu, 3 buah lingkaran batu yang menjadi bagian Göbekli Tepe sengaja dibuat terkubur dalam tanah. Tak diketahui apa tujuannya, yang pasti masih banyak areal sekitar Göbekli Tepe yang masih menunggu untuk digali dan ditemukan. Keempat, Patung Moai. Pulau Paskah yang terletak di Chili, tepatnya di bagian selatan Samudera Pasifik, merupakan salah satu pulau paling misterius di seluruh dunia. Pulau ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Apa yang menjadikannya misterius sekaligus istimewa? Mungkin Anda sudah pernah mendengar kalau di pesisir pulau yang berbentuk segitiga ini berdiri ratusan patung raksasa berusia sekitar 400 tahun yang disebut moai. Moai merupakan patung manusia berjenis monolitis. Artinya dipahat dari satu buah batu saja. Tetapi ada juga moai yang terdiri dari 2 buah batu pahat yang menyusun bagian tubuh dan kepalanya. Kurang lebih ada 600 moai yang tersebar di seluruh Pulau Paskah. Kebanyakan dibuat dari batu karang vulkanik yang mudah ditemui di daerah Rano Raraku. Di Rano Raraku juga terdapat sekitar 400 patung moai yang tidak terselesaikan atau hancur. Patung-patung tersebut tampaknya tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh para pembuatnya.
Sampai sekarang tak diketahui apa penyebab patung-patung berwajah sedih tersebut ditinggalkan dalam kondisi demikian. Ada dugaan kalau Pulau Paskah dulunya pusat dari peradaban Mu yang konon sudah sangat tinggi namun hancur karena bencana alam yang tiba-tiba melanda pulau tersebut. Ada juga yang berspekulasi bahwa Moi dibangun oleh masyarakat kelas bawah untuk menghormati kelas atas. Penduduk kelas bawah tersebut kemudian memberontak dan terjadilah perang besar antara kedua golongan yang kemudian menghancurkan peradaban Pulau Paskah. Pendapat ini dikuatkan dengan penemuan beberapa peneliti yang baru-baru ini mendapati sisa-sisa senjata seperti mata panah dan pisau di gua-gua tersembunyi Pulau Paskah. Lalu apa sebenarnya arti dari Moi sendiri? Sampai sekarang hal ini juga menjadi misteri bagi para arkeolog. Tak ada yang tahu apa arti dari kata Moi, atau apa fungsi dari patung-patung tersebut. Pada beberapa Moi ditemui huruf-huruf hieroglif yang mungkin memuat penjelasan mengenai patung-patung tersebut beserta penduduk Pulau Paskah yang membuatnya. Tetapi sampai sekarang belum ada arkeolog yang berhasil membacanya. Ada sebuah legenda menarik mengenai Moi. Seperti dilansir dari Wikipedia, konon patung-patung ini adalah penjaga pulau, penanda letak kuburan dari setiap kepala suku. Penduduk Pulau Paskah percaya kalau Moi-Moi tersebut sengaja dibangun di seluruh pulau untuk menangkap mana, kekuatan gaib mendiang kepala suku agar pulau mereka selalu dilimpahi berkah berupa hujan, tanah yang subur, dan panen yang berlimpah. Yang juga menjadi misteri bagi para arkeolog adalah bagaimana cara para pembuat Moai mengangkut patung monolit yang sangat besar dan berat itu. Batu karang pembuat Moai hanya bisa ditemui di Ranoraraku, tetapi patung tersebut berdiri di seluruh bagian pulau. Padahal tidak ditemui sisa-sisa alat angkut atau pengerek di seluruh pulau. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Semoga bermanfaat dan simak juga video yang lain.